Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hadirin hadirat, para pemirsa, ikhwan akhwat, sahabat sangka baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita umur, kesehatan dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada kajian pada malam ini, mungkin saya di sini mewakili daripada pembina, ketua dan semua pejuang yang ada di Sangka Baik atas perubahan yang biasanya kita lakukan. Yang biasanya kita lakukan adalah berkumpul bareng, duduk-duduk bareng. Sekarang karena ada himbauan daripada pemerintah untuk menjauhi kerumunan, maka dengan himbauan dari pemerintah tersebut, kami semua memutuskan untuk melanjutkan kajian dengan secara media online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala minggu depan atau minggu depannya lagi kita sudah bisa normal lagi seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Dan satu yang perlu diingat, dengan kita mengadakan secara online ini bukan berarti kita down, bukan berarti kita tidak semangat, bukan berarti kita turun antusiasnya untuk menghadiri kajian. Tidak. Ini semua hanya karena kita ingin berjuang bersama-sama pemerintah untuk memerangi wabah yang sekarang menyebar di dunia dan sudah sampai ke tanah air kita, Indonesia. Bahkan mudah-mudahan dengan ketidakhadirannya kita, ketidakadaan kumpulan kita seperti biasanya, mudah-mudahan itu menjadi rasa rindu kita untuk bertemu nantinya lagi. Rasa rindu untuk menghadiri kajian seperti biasanya. Mudah-mudahan dengan ketidakadaan ini ada hikmah itu yang tersembunyi di sana. Karena orang itu kadang-kadang tidak merasakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia kecuali di saat Allah Ta'ala mencabut nikmat tersebut. Di saat Allah mencabut nikmat tersebut, lalulah kita mencari-cari di manakah nikmat itu. Padahal selama ini kita telah merasakannya. Seperti nikmat sehat. Kita di saat kita sehat tidak pernah kita merasakan nikmatnya sehat. Kapan kita merasakan nikmatnya sehat? Di saat Allah cabut kesehatan dari diri kita. Karena itu dikatakan bahwa yang namanya kesehatan itu adalah tajun ala ru'usil asihha. Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala orang yang sehat, yang mana la yarahu illal marda, yang mana tidak ada orang yang bisa melihat mahkota tersebut kecuali hanya orang-orang yang sakit. Jadi mudah-mudahan dengan ketidakadaan perkumpulan kita seperti biasanya itu akan menimbulkan rasa rindu yang lebih, rasa rindu yang semakin menggebu-gebu, semakin termotivasi untuk menghadiri kajian-kajian jikalau nanti sudah ada izin dari pihak pemerintah atau yang berwenang. Ini mohon dicatat dengan dua ini tadi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sahabat sangka baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita malam ini mengenai bulan mulia. Bulan mulia yang insya Allah kita akan bagi kajian kita malam hari ini dengan dua poin terpenting. Yang pertama, apa atau siapa, apakah yang dimaksud dengan bulan mulia itu? Apa saja yang dikatakan bulan-bulan mulia atau yang di bahasa Arabnya disebut al-ashhurul hurum. Poin yang kedua, karena bulan itu adalah bulan yang mulia, lantas amalan apa, pekerjaan apakah yang sebaiknya kita lakukan di bulan yang mulia tersebut. Jadi dua poin ini yang insya Allah kita akan kaji, kita akan
bahas sama-sama di malam hari ini. Hadirin hadirat para pendengar sahabat sangka baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala itu meletakkan kemuliaan kepada siapapun yang Allah taala kehendaki. Dimanapun Allah mengkehendakinya, di apapun Allah mengkehendaki atasnya kemuliaan, maka dia akan menjadi mulia. Begitupun sebaliknya, jikalau Allah mengkehendaki kehinaan kepada sesuatu di kapan waktu, maka Allah Ta'ala maka sesuatu tersebut akan menjadi hina. Jadi kemuliaan itu datangnya dari Allah. Di mana Allah ingin meletakkan kemuliaan tersebut, maka di sanalah ada kemuliaan. Meskipun misalkan Allah mengkehendaki kemuliaan di binatang, maka binatang yang tadinya hanya sekedar binatang menjadi mulia karena apa? Karena Allah muliakan. Pepohonan misalkan atau bebatuan, jikalau Allah Ta'ala ingin mengkehendaki bagi mereka bebatuan atau pepohonan tersebut menjadi mulia, maka mereka akan menjadi mulia. Kenapa? Karena Allah memuliakannya. Misal kita ambil contoh anjing, binatang anjing. Binatang anjing ini adalah binatang yang najis. Bahkan disebut dengan najisnya adalah najis mughalladhah, najis yang berat. Cara penyuciannya pun sedikit lebih susah daripada najis-najis yang biasa. Najis mughalladhah itu kita basuh dengan 7 kali basuhan, salah satunya menggunakan atau dicampur dengan debu. Itu najis yang ada di dalam diri anjing. Namun di saat Allah mengkehendaki kemuliaan atas anjing tersebut, maka dia akan mulia. Contoh seperti apa? Anjingnya Ashabul Kahfi. Dia anjing, akan tetapi dia adalah hewan anjing, akan tetapi mulia. Kenapa? Karena Allah mengkehendaki kemuliaan atasnya. Oleh karena itu, anjing Ashabul Kahfi ini dikatakan bahwa dia nanti adalah salah satu termasuk daripada hewan yang akan ada menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan anjing. Akan tetapi Allah mengkehendaki kemuliaan atasnya, maka mulialah dia. Bahkan kata para ulama, jikalau seandainya anjing tadi Ashabul Kahfi itu tadi masih hidup sampai zaman kita sekarang ini, maka anjing tersebut bukanlah anjing yang najis, dia suci. Kemuliaan yang sangat besar didapat oleh anjing karena Allah mengkehendaki kemuliaan. Kita ambil contoh lagi, misalkan batu. Batu, apa yang membedakan batu biasa dengan batu Hajar Aswad? Batu Hajar Aswad, Allah kehendaki baginya kemuliaan, maka mulialah dia. Jadi Allah berhak meletakkan kemuliaan dimanapun, kapanpun, kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Makanya dari itu Sayyiduna al-Imam Qatadah mengatakan bahwa Allah Ta'ala innallaha astafa min khalqihi, Allah Ta'ala itu memilih daripada makhluknya beberapa pilihan. Allah memilih daripada malaikat. Ada malaikat yang mulia. Allah memilih dari Bani Adam. Ada yang mulia daripada Bani Adam, itu para anbiya dan para rasul. Allah memilih kemuliaan kepada bulan-bulan, yaitu bulan Ramadan dan bulan Ashhurul Hurum, yang insya Allah kita malam ini akan membahasnya. Kemuliaan di hari yang Allah kehendaki ada di dalam hari Jumat. Dan malam yang mulia Allah kehendaki, malam itu terletak di malam Lailatul Qadar. Jadi Allah meletakkan kemuliaan kepada siapapun, apapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi Allah memilih bulan ada yang dinamakan dengan Ashhurul Hurum, yang dinamakan dengan bulan yang mulia. Jadi Allah memilih di antara para bulan, ada beberapa bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang insya Allah kita akan bahas di malam hari ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah Ta'ala itu berjumlah 12. Berjumlah 12, itulah ketetapan Allah di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 ini tadi, kata Allah Ta'ala, minha, di antara 12 ini arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang kita kenal dengan Ashhurul Hurum. Oke, bulan apakah itu? Yang 4 disebutkan oleh Allah tadi. Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci bulan apa yang dimaksud dengan Ashhurul Hurum tersebut. Minha arba'atun hurum. Allah tidak menjelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Akan tetapi baginda Rasul Nabi kita Nabi Muhammad SAW menjelaskan apa yang dimaksud atau apa isi dari 4 bulan yang mulia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Kata baginda Rasul, "Innaz zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard. Minha arba'atun hurum, thalathun mutawaliyat." Kata beliau, 3 dari bulan itu letaknya berbarengan dan 1 yang misah. Apa baginda Rasul? Kata beliau, pertama Al-Muharram, bulan Muharram. Yang kedua adalah bulan Dzulqa'dah. Yang ketiga bulan Dzulhijjah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir yang keempat kata beliau adalah wa Rajabu Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Rajab yang ada di antara Sya'ban dan Jumad. 4 bulan inilah yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran, minha arba'atun hurum. Baginda Rasul menjelaskannya. Dzulqa'dah, pelafatan yang benar Dzulqa'dah dengan menggunakan fathah di huruf qafnya, bukan dengan kasrah, Dzulqa'dah. Jadi yang paling benar dalam pengucapan Dzulqa'dah itu dengan fathah, bukan dengan kasrah, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim beliau. Dzulqa'dah. Dzulhijjah itu dengan menggunakan kasrah. Dengan boleh kedua-duanya, antum mengatakan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah itu juga boleh. Cuman kata Imam An-Nawawi itu adalah bahasa yang sedikit orang yang memakai seperti itu. Akan tetapi yang paling benar di dalam pengucapannya adalah dengan menfathahkan qaf Dzulqa'dah dan mengkasrahkan di ha Dzulhijjah. Itu pelafatannya saja. Nah, adapun Warajabu Mudhar yang kita ada di sekarang telah berlalu, mungkin ya, Muharram telah berlalu, Dzulqa'dah telah berlalu, Dzulhijjah telah berlalu. Kita sekarang ada di penghujung bulan Rajab. Artinya kita di penghujung bulan yang mulia. Mungkin kita sudah di tanggal 25 bulan Rajab, di akhir bulan Rajab. Jadi Rajab ini atau yang keempat ini adalah yang dinamakan dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan. Al-Hurum itu jamak daripada haram. Haram itu sendiri diambil dari kata hurmah yang memiliki arti at-ta'zim atau kemuliaan serta keagungan. Artinya 4 bulan ini adalah 4 bulan yang diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sekarang ada di bulan Rajab, kita akan bahas bulan mulia yaitu bulan Rajab. Nama bulan Rajab sebenarnya banyak. Ada yang mengatakan ada 18 nama, ada yang disebut Rajabul Ashab. Apa itu arti ashab? Arti ashab itu adalah hujan sangat deras
saking derasnya rahmat Allah maka dinamakan rahmat Allah itu saking derasnya rahmat Allah yang ada di bulan Rajab, untuk itu dinamakan al-asab. Ada yang menamakan al-asam. Al-asam itu artinya tuli. Tuli dari apa? Tuli dari qa'qa'atus silah, yaitu suara genderang perang. Jadi di bulan yang hurum, di bulan yang 4 ini tidak ada genderang perang. Jadi 4 bulan yang ini tadi sebenarnya sudah dimuliakan oleh bangsa jahiliyah pada waktu itu. Yang mana kita tahu bahwa jahiliyah, yang namanya jahiliyah itu apa? Semuanya dilahap sama. Pokoknya jahiliyah adalah orang yang jahiliyah. Perang dengan siapa, membunuh siapa, tidak mau urusannya, namanya juga jahiliyah. Akan tetapi mereka mengetahui 4 bulan ini adalah bulan yang mulia, yang jikalau ada 4 bulan ini datang kepada mereka, sekarang mereka di dalam bulan yang 4 ini, mereka takut, mereka tidak berani untuk membunuh, mereka tidak berani untuk mengadakan perang. Kenapa? Karena mereka takut atau tahu akan kemuliaan bulan yang 4 ini. Bahkan dikatakan seandainya saking mereka itu memuliakan bulan yang 4 ini, dikatakan para ulama, jikalau seandainya seorang lelaki bertemu dengan pembunuh ayahnya, maka dia tidak berani membunuh. Kenapa? Karena dia saking taunya kemuliaan 4 bulan ini. Jadi ada ayahnya dibunuh oleh seseorang, dia tidak membunuh orang yang membunuh ayahnya tersebut. Kenapa? Karena dia tahu kehormatan, kemuliaan bulan Ashhurul Hurum. Nah, jadi kita jangan sampai kita lebih jahiliyah daripada orang jahiliyah. Orang jahiliyah tahu akan kemuliaan bulan yang 4 ini. Jangan sampai kita umat Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui akan kemuliaan 4 bulan ini. Jadi karena kita ini ada di bulan Rajab, meskipun penghujung Rajab, kita akan membahas bulan Rajab. Jadi poin yang pertama sudah kita ambil, yaitu apa yang dimaksud dengan bulan yang mulia, yang dikatakan di dalam Al-Quran dengan minha arba'atun hurum, atau yang dibahasakan Ashhurul Hurum. Itu Dzulqa'dah, ingat Dzulqa'dah bukan Dzulqi'dah, meskipun boleh, akan tetapi itu bahasa yang jarang sekali dipakai seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Atau yang kedua adalah Dzulhijjah, dan Muharram, yang terakhir adalah bulan Rajab. Kita bahas insyaallah kemuliaan bulan Rajab. Oke. Karena ini adalah bulan yang mulia, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, Allah memuliakan apapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki kemuliaan, maka mulialah dia. Seperti yang tadi kita jelaskan, anjing yang tadinya najis mughalladhah, jikalau masih hidup sekarang, ternyata najis itu tidaklah ada. Dia adalah anjing yang suci. Karena apa? Karena Allah memuliakan. Jadi bulan yang mulia ini di bulan Rajab, kita berbicara di bulan Rajab. Apa saja amalan, pekerjaan yang seharusnya kita lakukan di bulan yang mulia ini? Apa saja? Jadi apa yang kita lakukan? Kalau sebenarnya tidak ada anjuran khusus di dalam bulan Rajab, tidak ada anjuran khusus untuk melakukan amalan sesuai hadis yang sahih, tidak ada anjuran khusus untuk melakukan amalan apapun di bulan Rajab. Ingat kalimatnya, tidak ada hadis yang sahih yang menganjurkan amalan khusus tertentu, sesuatu tertentu di bulan Rajab. Tidak ada. Kecuali nanti puasa, itu puasa masuk ke umum Ashhurul Hurum. Jadi tidak ada seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Tabyinul Ajab fi Fadaili Syahri Rajab. Begitu juga yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif fi Mawasimil Ami minal Wadhaif. Kata beliau seperti itu. Kita hanya menukil pendapat beliau. Kata beliau, tidak ada anjuran khusus untuk melakukan amal sesuatu tertentu, terkhusus
Ingat kalimatnya, di amalan tertentu khusus itu tidak ada, kecuali puasa nanti ya. Puasa itu masuk kepada umum. Nah, jadi ada sebagian orang yang melaksanakan yang dinamakan dengan salatul raghaib. Nah, ini sebenarnya tidak dibenarkan. Salatul raghaib, apa itu salatul raghaib? Salat yang diadakan di Jumat pertama di bulan Rajab, 12 rakaat atau bagaimana gitu. Ada kaifiyah tersendiri di hari Jumat pertama di bulan Rajab, yang biasanya didahului dengan puasa hari Kamis. Nah, salat raghaib ini tidak dibenarkan, hadis-hadisnya tidak dibenarkan, sandaran-sandarannya. Jadi tidak ada. Oh, kalau begitu apa yang kita amalkan di dalam bulan Rajab ini kalau memang tidak ada amalan khusus tertentu? Tidak ada. Jawabannya ada. Jawabannya ada. Allah Subhanahu wa taala, kita baca ayat tersebut, minha arba'atun hurum. Minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 itu kata Allah taala ada 4 bulan yang mulia. Yang sudah kita jelaskan tadi. Maka apa kata Allah? Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah engkau menzalimi dirimu wahai manusia di bulan yang mulia ini. Jadi ini amalan yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran mengenai bulan hurum. Terlebih lagi bulan yang kita bahas adalah bulan Rajab. Jadi janganlah engkau kata Allah Ta'ala, janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri, kata Allah Ta'ala. Ini adalah amalan. Nah, di bawahnya banyak. Nah, karena kita kadang-kadang itu ya, kadang-kadang kita itu sibuk dengan orang lain. Kita itu kadang-kadang sibuk dengan ngurusin orang lain. Oh, si A dia zalim terhadap saya. Oh, si B zalim terhadap saya. Oh, ternyata pemimpin kita misalkan. Pemimpin kita, wakil rakyat kita zalim kepada kita. Kita tuh sering terlalu memikirkan kezaliman orang kepada kita. Itu yang sering kita pikirkan, kezaliman orang terhadap diri kita sendiri, tetapi kita tidak pernah memikirkan kezaliman kita sendiri atas diri kita sendiri. Jadi lebih baik, wahai saudaraku, lebih baik fikirkanlah apakah saya ini menzalimi diri saya sendiri sebelum antum memikirkan kezaliman orang lain kepada diri antum. Lihat, apakah antum sendiri zalim terhadap diri antum sendiri? Jangan lihat orang si A si B zalim kepada saya, jangan. Lihatlah engkau dirimu sendiri, apakah engkau zalim terhadap dirimu sendiri. Kata Allah, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah engkau menzalimi diri kalian wahai orang-orang yang beriman. Jadi jangan pernah kita melihat kezaliman. Jangan pernah melihat kezaliman orang lain sebelum kita lihat kezaliman diri kita sendiri dulu terhadap diri kita sendiri. Apakah kita zalim atau tidak? Apa sih yang dinamakan dengan zalim itu apa? Zalim itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu dinamakan dengan zalim. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itulah yang dinamakan dengan zalim. Allah Ta'ala meletakkan kita, menciptakan kita untuk sesuatu tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yang kemudian dari ibadah itu mereka jin dan manusia mengenal akan Zatku yang agung. Dari peribadatan tersebutlah mereka kenal akan Zatku, kata Allah Ta'ala, seperti yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yang kemudian dengan ibadah mereka kepadaku tadi mereka mengenal akan diriku. Inilah tujuan kita. Di saat kita melencengkan tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita, itu artinya kita telah zalim kepada diri kita sendiri. Allah menciptakan tangan kita untuk ini, kemudian kita pakai untuk itu artinya kita telah zalim di dalam pemberian tangan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Allah menciptakan telinga, menciptakan mata, kaki, semua yang ada di dalam diri kita Allah Ta'ala ciptakan.
kemudian kita pakai bukan untuk yang Allah Ta'ala ciptakan untuknya, tidak kita gunakan untuk yang Allah kehendaki karena penciptaannya, maka kita di sini adalah termasuk orang yang zalim terhadap diri kita sendiri. Kita ambil misalkan lisan. Kita ambil mungkin kepada para pemirsa, pendengar, sahabat sangka baik yang lagi menonton live, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan dikirim ke website kita sangkabaik.id. Insyaallah kita akan diskusi, kita jawab di malam hari ini insyaallah taala. Jadi itu tadi, bahwa meletakkan sesuatu tidak pada tempat tujuannya itu adalah disebut dengan zalim. Misal lisan itu diciptakan untuk apa? Allah Ta'ala menciptakan lisan untuk apa? Baginda Rasul Muhammad SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ini tujuannya lisan. Kata Baginda Rasul, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan sesuatu yang baik atau dia diam. Ingat, lihat takbirnya. Kalau dia beriman kepada Allah, hendaknya dia mengatakan hal-hal yang baik. Kalau tidak bisa mengatakan hal-hal yang baik, lebih baik dia diam. Itu adalah tujuan dari penciptaan lisan, pemberian lisan dari Allah untuk kita. Ada seseorang sahabat yang meninggal di zaman Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggal seorang lelaki ini. Kemudian ada seseorang yang mengatakan kepada Baginda Rasul, "Wahai Rasulullah, absyir bil jannah." Ketahui wahai Rasulullah, masya Allah, yang meninggal ini ternyata mendapatkan sorga. Dia mendapatkan kabar gembira bahwa dia masuk sorga. Kata sahabat ini tadi, apa jawab Baginda Rasul? Kata Baginda Rasul, "Awala tadri fala'allahu takallama fima la ya'ni." Apakah engkau tidak tahu, seandainya saja dia ini berbicara dengan apa-apa yang tidak ada faedahnya? Kata beliau, siapa tahu dia ini berbicara dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya, baik faedah dunia atau faedah akhirat. Kata beliau. Jadi di sini beliau, Baginda Rasul, yang beliau lihat bukan pembicaraan yang haram, tidak ghibah, tidak membicarakan kejelekan orang lain, tidak membicarakan atau menghujat orang lain, tidak mencela orang lain, tidak berdusta, tidak sesuatu yang haram. Akan tetapi Baginda Rasul di sini mengatakan apa? Fala'allahu takallama fi ma la ya'ni. Siapa tahu dia ini berbicara sesuatu yang tidak ada faedahnya, yang membatalkan dia untuk menjadi masuk surga. Bayangkan wahai ikhwan. Jadi kita di sini jangan berbicara tentang keharaman ghibah, keharaman berdusta, itu sudah jelas. Itu sudah jelas keharamannya. Itu sudah jelas. Yang kita mau di sini adalah yang lebih tinggi lagi dari itu. Apa? Meninggalkan pembicaraan yang tidak ada faedahnya, pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, baik untuk dunia atau untuk akhirat. Makanya kata Baginda Rasul, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam saja. Kata Allah Ta'ala, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah seorang hamba itu melafazkan satu lafaz pun kecuali akan ada ditulis oleh para malaikat. Kata para mufassirin, kata-kata yang keluar dari seorang hamba ketika dia sakit, itu ada catatannya di buku malaikat. Tidak ada yang terlepas dari pengawasan malaikat. Pembicaraan yang baik, pembicaraan yang buruk, sampai erangan kita di saat kita sakit, ketika kita sakit, itu dicatat oleh para malaikat. Jadi kita jangan berbicara keharaman. Di sini kita lebih tinggi lagi. Kalau keharaman itu sudah jelas keharamannya, kita lebih tinggi lagi kita untuk meningkatkan. Jadi kalau yang berbicara yang tidak ada faedahnya saja seperti ini, apalagi kalau misalkan pembicaraan
yang memang itu dosa, seperti berdusta, namimah, mengadu domba, atau ghibah, membicarakan orang lain, itu dosanya sudah jelas sekali. Nah, jadi kalau misalnya kita memakai lisan kita, lidah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk sesuatu yang haram atau untuk sesuatu yang tidak ada manfaat atau faedahnya, berarti kita sudah zalim kepada diri kita sendiri. Kita sudah zalim kepada diri kita sendiri. Itu di lisan kita. Kita naik lagi kemana? Misalkan tangan kita, berapa kali kita bermaksiat dengan tangan. Kaki kita, berapa kali kita bermaksiat dengan kaki kita. Lisan kita, telinga kita, berapa kali? Maka kata Allah, fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan yang 4 ini. Bukan berarti boleh melakukan kezaliman di bulan selain yang 4, bukan seperti itu maksudnya. Artinya di seluruh bulan yang 12 itu diharamkan oleh Allah Ta'ala kezaliman kita kepada diri kita sendiri. 12 bulan keharaman itu berlaku, akan tetapi lebih lagi keharaman yang Allah berikan ketika itu ada di bulan yang 4, yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Kita lihat lisan kita, berapa kali kita sudah. Mungkin ada di sini yang mungkin berani mengatakan, wahai Ustadz, saya tidak pernah melakukan lisan saya ini semuanya perkataan yang baik. Jangankan kita 10-20 tahun yang lalu, hari ini sudah. Berapa kali kita berbicara pembicaraan yang tidak ada faedahnya. Kalau kita berbicara yang tidak ada faedahnya, itu masuk ke dalam kategori fima la ya'ni, sesuatu yang tidak ada faedahnya. Kata Rasul, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, daripada kebaikan, sifat kesempurnaan agama seseorang itu meninggalkan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Itu kebaikan atau kesempurnaan seseorang di dalam beragama Islam. Kita lihat kita sekarang. Hari ini saja berapa kali kita membicarakan, ingat kalau yang haram itu sudah jelas keharamannya, sudah jelas kita menzalimi diri kita sendiri. Nah, adapun yang lebih lagi, apakah kita berbicara sesuatu yang tidak ada faedahnya? Berapa kali? Itu lisan kita. Kemudian mata kita ini diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk apa? Kata Allah Ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kata Allah Ta'ala, katakanlah kepada orang yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka kepada sesuatu yang tidak aku halalkan, kata Allah Ta'ala. Berapa banyak kita sekarang sudah memandang mata kita ini sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Kita menzalimi diri kita kalau kita melihatkan mata kita kepada sesuatu yang tidak Allah Ta'ala ridhoi. Kita jangan 10-20 tahun yang lalu ya. Hari ini saja sudah berapa kali mata kita melihat keharaman, keburukan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Kita introspeksi diri kita, kita pelajari diri kita, apa kekurangan kita. Jadi thalathatun la tara a'yunuhumun nar, 3 golongan orang yang mana mata mereka ini tidak akan pernah melihat api neraka, kata Rasulullah. 3 golongan orang yang tidak akan matanya itu melihat kepada api neraka, kata Rasulullah. Siapa mereka wahai Rasulullah? Ainun harasat fi sabilillah, mata yang menjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dulu saat peperangan, ketika jaish atau prajurit pasukan Islam lagi istirahat, itu jelas harus ada yang menjaga. Nah, orang yang menjaga ini, kata baginda Rasul, mata orang yang terjaga karena untuk menjaga para prajurit yang sedang lagi perang untuk mendirikan kalimat la ilaha illallah, menegakkan kalimat tauhid. Mata yang terjaga ini daripada tidur, kata Allah, kata Rasulullah, tidak akan pernah melihat yang namanya api neraka. 1. Yang kedua, wa ainun bakat min khasyatillah, kata beliau. Golongan yang kedua adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah. Mata yang pernah meneteskan air mata karena takut akan azabnya Allah,
karena zalim kepada diri sendiri, mata yang menangis karena takut inilah yang kelak tidak akan melihat api neraka. Pernahkah kita menangisi atas dosa-dosa yang pernah kita laksanakan, yang pernah kita lakukan? Pernahkah kita menangis rindu kepada Rasulullah? Pernahkah kita takut azabnya Allah? Kita menangis. Pernahkah? Kalau ada yang pernah, sungguh bahagialah dia. Kalau tidak pernah, maka cobalah untuk menangis. Cobalah kita lihat diri kita ini, ya Allah, kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata beliau, wa ainun kaffat an maharimillah. Kata beliau, yang ketiga daripada mata yang tidak melihat nanti di hari kiamat api neraka adalah mata yang menahan, yang memalingkan daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Di saat kita tolehkan pandangan kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ketahuilah mata yang seperti ini tidak akan pernah tersentuh api neraka. Mata yang kita tundukkan di saat ada keharaman di depan muka kita tundukkan pandangan kita palingkan. Ini mata yang sangat nanti yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Adapun yang melihat yang diharamkan oleh Allah, sudah jelas di mana tempatnya. Jadi kita lihat bagaimana diri kita. Ini dua anggota kita. Kita lihat kita bagaimana, lisan kita bagaimana, mata kita bagaimana. Kita lihat kita ini tidak ada yang maksum, tidak ada yang terlepas daripada maksiat, kesalahan kepada Allah, itu sudah pasti. Gak ada di sini salah satu dari kita yang tidak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Tidak ada, pasti pernah melakukan kesalahan. Untuk itu kita perbaiki di bulan yang hurum ini, di bulan yang dimuliakan oleh Allah ini, karena kata Allah, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian zalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan yang aku muliakan ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana diri kita. Karena gini, yang namanya ketaatan kepada Allah itu tidak mungkin bersanding dengan maksiat. Iman tidak mungkin bersanding dengan kufur. Maksiat tidak mungkin bersanding dengan taat kepada Allah. Kalau kita menyibukkan diri kita dengan ketaatan kepada Allah, maka niscaya juga kita akan berjauh dengan sendirinya daripada maksiat. Namun seandainya kalau kita sibuk dengan kemaksiatan kepada Allah, maka jelas dan sudah pasti kita tidak akan pernah mendekati yang namanya ketaatan kepada Allah. Jadi dua ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terkumpul. Kalau kita zalim kepada diri kita sendiri, artinya apa? Artinya kita jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita kadang-kadang mata ini terasa berat jikalau melihat kepada orang, misalkan wajah orang soleh, mata ini kadang-kadang berat untuk menangis karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kadang-kadang mata ini terasa lelah ketika membuka Al-Quran. Mata ini kadang-kadang terasa bosan. Karena apa? Karena memang mata yang semacam ini sudah jelas mata yang sering dipakai untuk yang tidak dihalalkan oleh Allah. Di saat seorang laki-laki misalkan subhanallah dia beristri, ketika melihat istrinya sudah mungkin tidak ada lagi rasa ini. Mungkin saja mata yang seperti ini karena sudah sering melihat kepada yang tidak dihalalkan oleh Allah. Mata yang seperti ini yang lebih sering melihat layar kaca, layar HP, layar TV daripada Al-Quran. Mata yang seperti ini nanti pasti akan lelah di saat melihat Al-Quran, melihat mushaf. Kaki yang sering kita langkahkan ke dalam kemaksiatan kepada Allah, sudah pasti jelas akan berat kita langkahkan ke dalam kebaikan. Begitu juga semua anggota kita, karena diri kita ini nafsuka illam tushghilhu bil khair syagalatka bisyarr. Nafsu kita ini kalau tidak kita sibukkan dengan kebaikan, dia akan sibuk dengan kemaksiatan. Itu sudah pasti. Untuk itu karena kita ini sudah tidak mungkin lagi lepas dari yang namanya kesalahan.
Terlebih lagi di bulan yang mulia ini yang kata Allah Ta'ala tadi, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Untuk itu karena kita sudah mengetahui bahwa kita ini sudah pasti berdosa. Untuk itulah karena kita sering melakukan dosa ini, para ulama menganjurkan kita untuk sering-sering banyak-banyak membaca istighfar di bulan Rajab ini. Dari sini pengambilannya. Karena kita sudah sering melakukan dosa, ya, maksiat-maksiat yang lain sudah sering kita lakukan. Kata para ulama, kalau begitu banyakilah istighfar. Rasulullah saja yang dijaga oleh Allah yang tidak ada dosanya. Beliau apa? Beliau dihitung para sahabat di satu duduk beliau. Dalam duduk seperti ini lebih daripada 70 istighfar. Dalam satu duduk siapa beliau? Beliau Rasulullah. Beliau beristighfar padahal beliau apa? Tidak ada dosanya. Untuk apa beliau beristighfar? Untuk mengajarkan kepada umat-umat yang pendosa seperti kita. Rasulullah beristighfar untuk menjadi contoh bagi umatnya yang pendosa seperti kita. Baginda Rasul itu saking beliau peribadatannya kepada Allah, saking tingginya ibadah beliau kepada Allah sampai tawarramat qadamah, sampai bengkak kaki beliau karena mintulil qiyam, karena saking lamanya beliau berdiri di dalam sembahyang. Ini Rasulullah. Kalau kita tidak mengikuti beliau, lantas kita mengikuti siapa? Jadi intinya adalah kemaksiatan itu menyebabkan kemanisan di dalam beribadah itu akan hilang. Mungkin kita bisa beribadah, mungkin kita bisa sholat, tetapi kemanisan di dalam beribadah itu tidak akan pernah dirasakan. Tidak akan pernah dirasakan oleh seseorang yang bermaksiat kemanisan beribadah, kemanisan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia bisa melakukan ibadah. Meskipun bisa. Karena ketaatan tidak mungkin pernah bersatu dengan kemaksiatan. Untuk itu ayo kita malam hari ini kita tanamkan dalam diri kita untuk memperbaiki diri kita di hari-hari yang setelah ini. Kita niatkan dalam diri kita, subhanallah, siapa tahu besok kita tidak bangun lagi. Subhanallah, kita tidak tahu. Umur semuanya ada di tangan Allah, kita tidak tahu. Untuk itu ayo kita sudahlah yang sudah lalu kita taubat kepada Allah, kita minta ampun Allah. Tetapi buka lembaran baru. Ya Allah, mulai saat ini saya berjanji untuk menghitung kejelekan saya, menghitung melihat-lihat kemaksiatan yang sehari-hari saya lakukan. Jadi kata Sayyidina Umar itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata beliau. Hitunglah kesalahan-kesalahan kalian sebelum kalian dihitung oleh Allah. Sebelum kalian dihisab oleh Allah, hisab dulu diri kalian sebelum hal tersebut. Hisab dulu. Ya Allah, hari ini saya melakukan ini, melakukan ini. Istighfar, kita minta ampun kepada Allah. Jadi intinya seperti itu, bahwa ketaatan tidak mungkin disatukan dengan kemaksiatan. Untuk itu amalan di bulan Rajab ini adalah fala tadhlimu fihinna anfusakum. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri. Jangan. Kita misalkan dengan sesuatu yang terjadi di bulan ini, misal bulan ini adalah bulan Rajab. Menurut pendapat yang paling masyhur, garis bawahi masyhur bukan yang paling benar, bahwa terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa oleh baginda Rasul dari pulang daripada Isra dan Mi'raj itu? Yaitu sholat. Bagaimana kita dengan sholat kita? Apakah kita ini masih sholatnya seperti orang-orang munafik? Kata Allah, munafik itu adalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kata Allah, orang-orang munafik itu apabila mereka berdiri untuk sembahyang, mereka qamu kusala, mereka malas. Nah, kita lihat diri kita bagaimana. Dengan sesuatu perintah yang sangat agung, yang mana perintah ini didapat oleh Rasulullah langsung dari Allah, tanpa perantara Sayyidina Jibril alaihissalam. Jadi semua syariat yang diturunkan oleh Allah itu melalui wasitahnya Sayyidina Jibril alaihissalam, kecuali salat.
salat itu Allah berikan kepada Rasulullah langsung tanpa perantara Sayyidina Jibril. Itu keagungan salat. Lihat bagaimana kita dengan salat, dengan tiang agama yang dikatakan oleh Rasulullah itu pemisah antara kekafiran dan keimanan. Kita lihat bagaimana kita. Apakah salat kita masih kusala, masih malas seperti orang-orang munafik? Untuk itu ayo kita perbaiki diri kita, kita tanamkan di dalam diri kita, janganlah fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian zalimi diri kalian wahai umat-umat Islam, diri kalian di bulan-bulan yang mulia ini. Lain nanti kita maksiat mohon maaf kemaluan, maksiat ini, maksiat itu. Kita lihat diri kita. Kita semua mengetahui diri kita. Allah menutupinya. Dan mudah-mudahan Allah menutupi selama-lamanya dan Allah mengampuni dosa-dosa tersebut. Kita tanamkan mulai hari ini kita untuk berubah. Itulah inti amalan yang pertama yang seharusnya kita lakukan di bulan Rajab. Yaitu apa? Janganlah menzalimi diri kalian di bulan-bulan ini. Jangan kalian zalimi diri kalian sendiri. Biasakan dengan ketaatan, biasakan dengan ibadah kepada Allah, dengan sendirinya nanti akan sendirinya kita menjauh daripada maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin susah ya Ustadz, susah sekali. Memang susah. Yang namanya surga tidak ada yang gampang. Karena surga ini silatu Allah, inna silatullahi ghaliyah. Allah itu surga Allah itu mahal. Untuk itu susah, tidak semua orang mendapatkannya. Kalau semua orang mendapatkannya tidak mahal. Oke, kalau memang susah, bagaimana Ustadz caranya? Ada cara yang kedua yang mungkin lebih enak atau pembuka jalan untuk yang pertama tadi, yaitu apa? Puasa. Kita dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulullah di bulan yang haram untuk berpuasa. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah kita dianjurkan untuk berpuasa. Hadis-hadisnya sahih. Adapun berkenan khusus bulan Rajab sebenarnya keafdaliyahnya tidak ada, hanya saja keumuman perintah untuk berpuasa di bulan-bulan suci, bulan yang 4 itu ada. Karena gini, kata Rasulullah, inna syaitana yajri fi bni adam majrad dam, kata beliau. Sesungguhnya syaitan itu, iblis itu mengalir di dalam, atau tipu daya iblis itu terhadap anak Adam itu sebagaimana aliran darah, kata beliau. Untuk itu apa kata beliau? Persempitlah tipu daya iblis dan syaitan ini dengan apa? Bisawm, dengan berpuasa, kata beliau. Kita persempit kekuasaan iblis tadi atas diri kita dengan apa? Dengan puasa. Karena dengan puasa itu kadang-kadang kita lebih nyaman untuk melakukan kebaikan. Nah, kita nyaman untuk sembahyang, lebih ringan untuk melakukan kebaikan. Itu pasti. Nah, jadi yang kedua, amalan yang terbaik yang kita lakukan di bulan Rajab ini adalah untuk berpuasa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk yang pertama tadi, untuk meraih fala tadhlimu fihinna anfusakum. Untuk meraih supaya kita tidak menzalimi diri kita. Jadi puasa itu adalah pintu supaya kita membuka fala tadhlimu fihinna anfusakum. Karena dengan puasa kita lebih gampang, lebih ringan, lebih nyaman daripada tidak berpuasa. Makanya dianjurkan oleh baginda Rasul untuk berpuasa di bulan yang haram ini. Nah, jadi dua amalan inilah yang sebenarnya yang paling diutamakan untuk kita lakukan di bulan Rajab ini. Ya meskipun sudah di akhir Rajab, tapi tanamkan bahwa apa yang saya ketahui sekarang ini saya akan amalkan untuk tahun depan. Jikalau Allah memberikan kesempatan saya umur yang masih panjang, paling tidak niat tuh. Kita niat. Nah, jadi dua. Jadi sudah kita bahas pertama tadi adalah apa itu Ashhurul Hurum. Yang kedua apa amalan yang terbaik yang kita lakukan di bulan Rajab ini. Itu sudah kita bahas keduanya. Penutup kita akan tutup yaitu dengan Rajab. Jadi sebenarnya Rajab ini adalah sebagai tingkat atau sebagai tahapan kita untuk
meraih apa-apa di bulan Ramadan. Sebenarnya seperti itu. Jadi kita biasakan kebaikan kita di bulan Rajab, terus ke Sya'ban, ke Ramadan. Karena gini, kita itu tidak mungkin berhasil melakukan sebuah event yang sangat besar tanpa ada kesiapan jauh hari sebelum event tersebut. Mustahil ada orang yang ketika hari itu juga mereka mempersiapkan. Tidak akan sukses event yang seperti itu. Begitu juga dengan event kita di bulan Ramadan. Kita tidak mungkin sukses di bulan Ramadan kalau tidak mempersiapkannya jauh-jauh hari. Kapan mempersiapkannya? Kita mulai di bulan Rajab. Untuk itu, kata para guru-guru kita bahwa bulan Rajab itu adalah syahrul zar. Bulan Rajab itu adalah bulan kita mulai menanam bibit-bibit kebaikan. Kemudian di Sya'ban itu namanya syahrus saqi. Bulan mengairi, bulan menyirami apa yang sudah kita tanam di bulan Rajab tadi. Kemudian bulan Ramadan, wa syahrul Ramadan syahrul hasad. Bulan Ramadan itu adalah bulan kita panen. Jadi kalau kita tidak menanam bibit di bulan Rajab, tidak mengairi di bulan Sya'ban, apa yang mau kita dapat di bulan Ramadan? Jadi untuk itu kita persiapkan dari bulan Rajab ini untuk kebaikan, untuk membiasakan diri menjauhi maksiat, mendekati ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin siapa yang mau bertanya silahkan masuk ke dalam web Sangka Baik, www.sangkabaik.id. Insyaallah kita akan bahas, kita akan jawab pada malam ini. Mungkin kira-kira cukup untuk malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.